got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys who want. Hai guys, perkenalkan nama saya Herma Lestari dengan NIM 1PA21042, program studi S1 Keperawatan Stikes Gria Husada Sumbawa. Di sini saya akan melakukan review jurnal yang berjudul Pengalaman Psikososial First Aid Depresi Postpartum pada Ibu Primipara dengan riwayat seksosesaria, yang ditulis oleh Misma, Nadia Ramawati, Nurrahma Natasha. Nah, menurut Pradayana DKK 2013, depresi postpartum adalah suatu gangguan mood yang terjadi setelah melahirkan dan merefleksikan disregulasi psikologikal yang merupakan tanda dari gejala depresi mayor. Sedangkan menurut Ardianti dan Dini 2018, gangguan mood ini biasanya terjadi 2-6 minggu setelah melahirkan dengan karakteristik perasaan depresi, kecemasan berlebihan atau ansietas, kemudian insomnia atau gangguan tidur, dan perubahan berat badan. Menurut Arianti DKK 2016, depresi postpartum juga dapat disebabkan oleh pengaruh dari jenis persalinan. Penelitian yang dilakukan oleh Arianti pada jurnal ini membuktikan bahwa ibu dengan persalinan bedah lebih banyak mengalami depresi postpartum dibandingkan dengan persalinan pervagina. Hal tersebut terjadi karena proses penyembuhan dari persalinan bedah memakan waktu yang cukup lama sehingga menghambat ibu untuk menjalani perannya sebagai ibu. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian Kurniawati 2019. Pada jurnal ini terdapat perbedaan yang signifikan antara ibu yang melahirkan normal dan ibu yang melahirkan dengan seksosesaria, di mana ibu yang melahirkan secara SC atau seksosesaria berpotensi lebih besar mengalami depresi postpartum. Nah, sedangkan menurut Kesuma 2017, pada penelitian yang dilakukan oleh beliau, terdapat hubungan antara pekerjaan dengan kejadian depresi postpartum. Keadaan ibu yang harus kembali bekerja setelah melahirkan dapat memicu timbulnya depresi. Ibu yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan peran dan aktivitas barunya sebagai ibu dapat mengalami gangguan psikologis atau depresi postpartum. Menurut Wahyuni 2014 pada jurnal ini, dampak negatif dari depresi postpartum tidak hanya berpengaruh pada peran ibu, namun berdampak pada anak dan keluarganya juga. Ibu yang mengalami depresi tersebut, minat dan ketertarikan terhadap bayinya dapat berkurang. Ibu menjadi kurang merespon dengan positif seperti pada saat bayinya menangis, tatapan matanya, ataupun gerakan tubuh. Akhirnya, ibu tidak mampu merawat bayinya secara optimal, termasuk menjadi malas memberikan ASI secara langsung. Pada kondisi yang paling berat, ibu dapat membunuh bayinya sendiri. Kondisi tersebut dinamakan dengan psikososis pascapartum. Kemudian, strategi penanganan atau pengobatan depresi postpartum memiliki 2 pilihan, yaitu yang pertama farmakologi dan non-farmakologi. Salah satu strategi non-farmakologi adalah psikoterapi. Psikoterapi individu atau kelompok yang meliputi kognitif perilaku dan terapi interpersonal terbukti sangat efektif. Salah satunya adalah Cognitive Behavior Therapy (CBT) atau terapi perilaku kognitif yang merupakan salah satu bentuk konseling untuk membantu agar menjadi lebih sehat, memperoleh pengalaman yang memuaskan, dan dapat memenuhi gaya hidup tertentu dengan memodifikasi pola pikir dan pola perilaku tertentu. Konseling perilaku kognitif terfokus pada kegiatan mengelola dan memonitor pola pikir klien sehingga mengurangi pikiran negatif dan mengubah isi pikiran agar diperoleh emosi yang lebih positif yang dilakukan dengan memberikan latihan relaksasi dan edukasi. Kemudian, metode penelitian pada jurnal ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, kualitatif, mixed method, secara kuantitatif dengan deskriptif, sedangkan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif. Anggraini dan Saryono 2013. Penelitian dilakukan di Kota Pontianak pada bulan Oktober-Desember 2021.
Hasil dan pembahasan. Berdasarkan data lapangan yang peneliti temukan, pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa informan serta pembahasan mengenai pengalaman psikososial first aid depresi postpartum pada ibu primipara dengan riwayat seksosesaria. Untuk itu, peneliti akan membahas hasil penelitian serta menguraikan berdasarkan fokus penelitinya yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan mengenai pandangan terhadap persalinan, informan pertama, pasien 1, dengan informan kedua atau pasien 2, kompak menyatakan bahwa baik persalinan normal ataupun sesar, keduanya sama-sama menakutkan, ditambah lagi merupakan kelahiran anak pertama mereka. Rasa cemas dan takut selalu ada di pikiran mereka, belum lagi membayangkan bagaimana perut yang tiba-tiba harus dibelah. Namun mereka juga mengatakan setelah semuanya dijalani, ternyata tidak semenakutkan apa yang kemudian mereka pikirkan sebelumnya. Wawancara pasien 1 dan pasien 2 2021. Kemudian, hal ini sejalan dengan sebuah studi bahwa primipara lebih banyak mengalami depresi postpartum dibandingkan ibu multipara. Karena ibu multipara sudah memiliki pengalaman menghadapi kelahiran sebelumnya sehingga tidak stres dan menyambut kelahiran anak tersebut. Soeb 2011. Kemudian pembahasan. Masa kehamilan hingga saat melahirkan merupakan suatu peristiwa kompleks yang berpengaruh bagi seorang ibu. Banyak perubahan yang dapat menyebabkan gangguan baik dari aspek fisik dan psikologikal. Perubahan tersebut dapat menjadi suatu depresi setelah melahirkan yang disebut depresi postpartum. Elvira DKK 2013. Sama halnya seperti pernyataan sebelumnya, proses persalinan dapat mengubah keadaan mental seseorang apalagi untuk kelahiran anak pertama. Seperti yang diutarakan pasien 1 sebagai informan pertama yang benar-benar membuatnya depresi itu pasca sesar. Ia mengatakan memang pada saat itu tindakan sesar tidak terasa sakit apa-apa, namun setelah sesar baru merasakan sakit. Hanya untuk sekedar berjalan saja kesulitan, kemudian juga saat istirahat tidak bebas bergerak seperti biasanya. Bahkan ketika masuk kamar dan melihat tempat tidur juga merasakan depresi karena hanya bisa berbaring seperti patung. Wawancara pasien 1 2021. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan, di mana persalinan sesar lebih banyak mengalami depresi postpartum dibandingkan persalinan perpagina atau normal. Hal tersebut terjadi karena proses penyembuhan dari persalinan bedah memakan waktu yang cukup lama, sehingga menghambat ibu untuk menjalani peran barunya sebagai orang tua. Depresi postpartum dapat terjadi karena proses persalinan, dukungan keluarga, dan lingkungan sekitar. Pemulihan pasca sesar merupakan hal yang amat penting terkait peran baru yang berubah para ibu primipara atau ibu yang baru melahirkan. Oke guys, mungkin sekian dari review jurnal yang berjudul Pengalaman Psikososial First Aid Depresi Postpartum pada ibu primipara dengan riwayat seksosesaria yang dibuat oleh Nisma Nadia Ramawati, Nuraman Natasha, Stika Siarsi Pontianak Indonesia, Universitas Tanjung Pura Pontianak Indonesia. Thank you so much for watching. Bye bye.